selanjutnya ada pertanyaan yang sudah dari sahabat. Baik, sudah ada sahabat bergabung melalui via telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Saya dari hamba Allah Cirebon. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik, langsung kepada Bu ya. Iya, ini saya hamba Allah Cirebon. Maaf ya, saya mau bertanya di tema. Saya seorang ibu yang memiliki 2 orang anak yang masih duduk di bangku SD. Terus terang, suami saya nggak pernah memperhatikan bagaimana pendidikan agama anak-anaknya. Karena minimnya pengetahuan agama suami saya. Terbesit di hati saya ingin mempunyai suami yang bisa mendidik anak-anaknya, seperti suami-suami yang lain. Yang mau saya tanyakan pada Buya, 1, bagaimana cara mendidik anak yang benar dengan kekurangan dan keterbatasan yang saya miliki. Suami masih ada? Mohon maaf, suami masih ada? Masih ada. Baik. Karena terus terang hidup keluarga saya pas-pasan. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah mengenai pendidikan agama anak-anak saya. Karena saya punya suami, tapi seperti nggak punya suami. Karena saya harus mendidik anak-anak saya sendirian. Dan saya merasa seperti orang tua tunggal. Itu saja pertanyaan dari saya, Buya. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum langsung warahmatullahi dijawab ya. wabarakatuh. Yang pertama, ibu yang solehah, bahwa jika ada suami yang tidak peduli kepada pendidikan anak, itu bukan berarti dia menghendaki anaknya itu bejat. Akan tapi mungkin karena dari kecilnya memang dia jarang dengan agama, ya kan, tidak biasa dengan pendidikan agama, maka di saat dia dewasa lalu punya anak pun juga tidak punya pikiran untuk mengarahkan anaknya ke sana. Jadi bermasalahnya bukan karena suami Anda jelek, tapi karena belum mengerti hal-hal yang semacam ini. Maka itu anak bukan anaknya suami Anda saja, tapi kan anak Anda. Maka berjuanglah Anda di dalam memberikan pengarahan. Mungkin suami Anda tidak peduli urusan agama anak Anda, tapi mungkin masih peduli urusan nafkah atau peduli dengan urusan Anda. Jadi jangan sampai merasa bahwasanya Anda ini seolah-olah mengerjakan sendiri. Mengerjakan sendiri itu anak sendiri. Anda harus lapang hati di situ. Ya, Anda lapang hati. Kalaupun anak Anda sukses, kembalinya kepada Anda. Sukses dunia dan sukses akhirat. Jadi seperti itu. Yang menjadi masalah kadang seorang wanita itu merasa sebel, kecewa di saat seolah-olah menangani anaknya sendiri. Jangan seperti itu. Bahkan Anda senang. Biarpun suami tidak mampu, tapi kok saya bisa. Harus gitu Anda hibur. Suami saya tidak mengarahkan anak-anak saya kepada urusan agama. Saya akan arahkan dia. Ya kan? Bahkan ada yang lebih parah dari itu. Suaminya melarang. Itu saja dia masih berjuang. Bagaimana Anda tidak ada berita kalau suami Anda melarang? Kok Anda tidak cerita kalau suami Anda melarang? Hanya suami Anda tidak peduli. Artinya tidak peduli itu bukan karena dia tidak menghendaki anaknya baik. Cuma dia tidak ngerti. Tidak mengerti bagaimana mengarahkan dan ini. Jadi jalan hidup begitu saja. Maka Anda yang sudah sadar, Anda harus menyempurnakan kekurangan suami Anda. Bukankah suami istri saling melengkapi, kan begitu? Yang pertama. Kedua, ya, apa yang ada di hati Anda ini khawatir itu bisikan setan. Dari rasa kesel Anda, lalu Anda berkata pengen punya suami begini-begini. Khawatir Anda membayangkan ada orang yang punya ilmu, lalu Anda seperti itu, lalu menjadi sebab Anda semakin jauh dari suami Anda. Dan bisa jadi kekesalan Anda yang Anda ungkapkan hari ini adalah buah daripada Anda sudah merindukan selain daripada suami Anda. Itu bahaya bagi Anda. Dan kalau ditimbang-timbang penyakit yang ada pada Anda lebih parah, lebih bahaya daripada yang ada pada suami Anda. Maka dari itu tolong tata hati Anda. Suamimu adalah suamimu. Jadi kalau ternyata ada kekurangan di suamimu, Anda sebagai seorang istri yang menyempurnakannya seperti itu. Kemudian, nah ini saya baca dari awal dan akhir, saya dengar Anda itu tidak puas begitu saja sifatnya, karena kurang menata hati. Anda tidak puas, kurang menata hati, sampai seolah-olah saya sendiri, seolah nggak ada, seolah-olah ini. Anda sebetulnya karena kekesalan hati Anda.
Padahal kalau saya duduk dengan Anda, mungkin saya akan bertanya, bagaimana dia dengan Anda? Cukup melayani Anda, menyenangkan Anda, memberi nafkah kepada Anda, ini. Tidak tahu jawaban Anda seperti apa. Bahkan kalau seandainya suami pun tidak menyenangkan Anda, urusan pribadi Anda tidak penuhi. Kemudian yang ketiga adalah nafkah juga tidak. Seandainya seperti itu pun, tidak ada alasan kok seorang perempuan lalu berpikir laki-laki yang lain. Kenapa? Bahayanya berpikir tentang laki-laki yang lain itu spontan akan berpengaruh kepada Anda untuk berbuat tidak nyaman kepada suami. Keselnya semakin kesel. Hati-hati itu ya. Maka dari itu semoga niat baik Anda untuk mendidik anak-anak Anda Allah bantu dan Allah perkuat. Dan semoga Allah memberikan kesadaran kepada suami Anda. Dan semoga Allah memberikan kepada Anda syukur, tidak menuntut. Dan semoga Allah menjadikan Anda semakin cinta, sayang, hormat, mengabdi kepada suami Anda. Dan semoga Allah memberikan kepada Anda kehidupan yang indah di dunia. Semoga tiba keindahan kelak di sorga. Dan semoga anak-anak Anda menjadi anak yang soleh-solehah. Jadi bagaimana Nabi SAW. Wallahu a'lam.